zaman sekarang itu menurut saya psikologi itu sangat penting ya Kak, karena gimana caranya kita berbicara, berbahasa itu sangat penting. Bagaimana cara kita untuk mengeluarkan tutur kata yang baik. Ajarkan kita ya Kak Dian untuk bagaimana setiap kata yang diucapkan itu ternyata bisa bersumber dari perasaan yang kita rasakan, dan tentunya itu dipengaruhi dengan emosi kita. Iya betul sekali Kak, karena di buku ini juga dijelaskan untuk pikiran, emosi orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda Kak. Jadi untuk bahasa tubuh dan pikiran, emosi untuk anak-anak juga dijelaskan di dalam sini Kak. Kembali lagi di Learning with Nas Media. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan meresensi sebuah buku, dan tentunya ditemani oleh resenter kita yang satu ini, yaitu ada Kak Dian. Halo Kak Dian. Halo Kak Wakia. Gimana Kak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Wakia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Dian. Nah teman-teman, pembahasan kita di resensi buku kali ini membahas tentang psikolinguistik, yaitu bukunya yang ini teman-teman. Jadi sebentar Mbak Dian akan membahas tentang bagaimana bahasa diproduksi dari sisi psikologi. Mungkin teman-teman sudah penasaran kan bagaimana sih isi dari buku ini? Mungkin Mbak Dian bisa langsung ya menjelaskan kenapa buku ini bisa diresensi dan buku ini diterbitkan dan ditulis oleh siapa. Untuk itu saya persilahkan ke Mbak Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Wakia. Saya senang sekali ya berada di sini dan ditemani dengan Wakia. Jadi dimulai saja ya Kak. Jadi memang untuk hari ini kita akan meresensi buku dengan judul Psikolinguistik karya Mardia Hayati dan kawan-kawan. Nah, buku ini diterbitkan di Nas Media. Oh, di Nas Media loh teman-teman. Dicatat ya, jangan lupa di Nas Media diterbitkannya teman-teman. Dan buku ini diterbitkan pada Januari 2024. Oh, berarti baru ya Kak Dian tahun ini kan. Jadi memang masih fresh-freshnya Ya, ya. betul. Nah, kenapa sih saya tertarik meresensi buku ini? Karena zaman sekarang itu menurut saya psikologi itu sangat penting ya Kak, karena gimana caranya kita berbicara, berbahasa itu sangat penting. Bagaimana cara kita untuk mengeluarkan tutur kata yang baik. Nah, buku ini juga sangat berhubungan dengan keseharian kita untuk berbicara dengan sesama kita, orang yang kita temani untuk berinteraksi. Gimana caranya agar apa yang kita keluarkan bahasa dan apa yang lawan bicara kita itu keluarkan bisa dipahami dengan seksama, dan tidak ada kata-kata yang mungkin agak berat dan susah dimengerti gitu loh Kak. Seperti itu. Jadi buku ini lebih membahas sisi psikologi tapi lebih ke bahasa ya Kak Dian. Iya Kak, untuk bahasa, tapi di dalam buku ini juga membahas tentang memori, pikiran, dan emosi seperti itu. Jadi kurang lebih bukunya melihat sisi psikologi tapi dari bahasa yang kita produksi sehari-hari. Iya betul. Kalau menurut Mbak Dian, kenapa sekarang ini teman-teman atau teman-teman Nas Media di rumah harus baca nih bukunya Kak? Apa saja sih informasi yang lebih detail dan banyak didapatkan ketika membaca buku ini? Iya, jadi yang lebih menariknya ini, buku ini kan itu dilengkapi dengan pendapat para ahli. Banyak sekali pendapat para ahli yang dituliskan dalam buku ini. Jadi memang menurut saya buku ini tuh sangat penting untuk kita baca, untuk keseharian kita, bagaimana cara kita mengeluarkan tutur kata seperti yang tadi saya bilang. Nah teman-teman, jadi karena buku ini juga membahas tentang emosi dan pikiran, jadi buku ini sangat relate untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang emosi dan pikiran, karena dapat tercurahkan beberapa kalimat di dalamnya. Oke, jadi isi bukunya juga membahas dari sisi bagaimana pikiran kita merasakan emosi. Jadi lebih ke bagaimana seseorang memproduksi kata tapi dari sisi psikologinya. Jadi teman-teman, dari penjelasan Kak Dian tadi kita bisa dapat informasi bahwa di buku ini mengajarkan kita ya Kak Dian untuk bagaimana setiap
kata yang diucapkan itu ternyata bisa bersumber dari perasaan yang kita rasakan, dan tentunya itu dipengaruhi dengan emosi kita. Iya, betul sekali Kak. Karena di buku ini juga dijelaskan untuk pikiran, emosi orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda Kak. Jadi untuk bahasa tubuh dan pikiran, emosi untuk anak-anak juga dijelaskan di dalam sini Kak. Jadi memang untuk bahasa yang dikeluarkan untuk anak-anak, ketika kita bicara dengan anak-anak dan orang dewasa itu sangat berbeda ya Kak. Jadi emosinya bahkan pasti akan berbeda juga. Jadi teman-teman, tadi yang dijelaskan juga dari Kak Dian, ternyata setiap orang yang menjadi lawan bicara kita tentu akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kita ya Kak Dian, baik dipengaruhi dari umur, bagaimana lingkungannya, itu semua dipengaruhi dari perasaan, dan itu dikaji dalam buku ini. Iya Kak Dian. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kenapa orang ini bisa mengungkapkan kata-kata seperti ini. Dan kata-kata yang dikeluarkan pasti ada artinya ya Kak. Iya. Jadi lebih mengajarkan kita juga bagaimana memproduksi kata dengan memahami lawan bicara kita. Iya, Ya, jadi bisa digunakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Kak Dian menjelaskan bahwa ternyata di buku ini juga ada banyak pendapat para ahli. Oke, pendapat para ahli teman-teman. Jadi banyak referensi yang bisa kita gunakan dalam buku ini ya Kak Dian. Ya, betul seperti jadi bukan hanya pendapat penulisnya saja, tapi pendapat para ahli juga banyak sekali tertuang dalam buku ini mengenai psikologi dari sudut pandang linguistik. Mungkin terakhir nih Kak Dian, bagaimana menurut Kak Dian pesan dan kesannya untuk para pembaca agar buku ini bisa dibaca dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, terima kasih Kak. Jadi buku ini setelah saya kaji dan baca itu sangat menarik ya Kak untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, untuk dicermati dan dibaca secara seksama karena akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana cara kita berinteraksi terhadap sesama, menghadapi lawan bicara kita, itu sangat bermanfaat Kak. Itu tadi teman-teman pesan dari Kak Dian bahwa buku ini direkomendasikan untuk teman-teman agar lebih paham terkait bagaimana memproduksi kata dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu gunanya karena kita adalah makhluk sosial ya Kak Dian, jadi setiap apa yang kita ucapkan tentu ada sisi psikologinya. Nah, itu wajib untuk kita pelajari teman-teman. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak Wakia. Iya, terima kasih banyak nih Kak Dian sudah menyempatkan waktunya ingin berbagi informasi dengan teman-teman yang ada di rumah juga. Iya, terima kasih juga untuk Kak Wakia sudah bersedia hadir di sini menjadi moderator saya. Iya. Nah, seperti biasa teman-teman, di akhir video teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini ya, karena tentunya setiap informasi yang kita bagikan akan mendapatkan banyak manfaat teman-teman. Nah, dan teman-teman jika memiliki saran ataupun requestan, boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar ya, ingin bahas apa di resensi selanjutnya, dan see you di next video selanjutnya. Dadah!